Beberapa penulis sejarah mengira masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Akan tetapi, RKH Abdullah bin Nuh meyakini bahwa datangnya agama Islam ke Asia Tenggara jauh lebih lama dari perkiraan tersebut. Menurutnya, hubungan perdagangan atau perniagaan antara Indonesia dan sekitarnya dengan negeri Arab atau bangsa Arab, merupakan suatu jalinan hubungan sejarah yang telah terbentuk berabad-abad, jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Dijelaskan lebih lanjut, berabad-abad sebelum itu, kota-kota di Yaman telah mempunyai hubungan perdagangan luas dengan negeri-negeri lain. Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, bangsa Arab terus-menerus mengadakan hubungan perdagangan yang luas di luar negeri. Bangsa Arab merupakan wirausahawan perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh, yaitu Cina dan Jepang. Mereka tidak hanya memperdagangkan hasil tanah Arab saja. Akan tetapi, perdagangan mereka meliputi pula barang-barang yang mereka datangkan dari Afrika, India, dan sebagainya. Berupa gading gajah, wangi-wangian, rempah-rempah, emas, dan sebagainya. Besar kemungkinan bahwa Islam dibawa para wirausahawan Arab ke Asia Tenggara pada abad pertama dari tarikh Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini menjadi lebih kuat, menurut T.W. Arnold dalam The Preaching of Islam, sejarah dakwah Islam pada abad kedua Hijriah. Perdagangan dengan Thailand atau Sri Lanka sudah seluruhnya di tangan bangsa Arab. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Profesor Dr. B.H. Berger dan Profesor Dr. M.R. Prajudi dalam Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia. Penyebaran wirausahawan Arabia. Hal ini terjadi karena bangsa Arab dahulunya adalah pengembara, benar-benar seperti keadaan mereka pada masa kini. Pengembara-pengembara Arab itu terdiri dari pedagang-pedagang. Alwi bin Tahir Al-Haddad menyatakan, jumlah mereka yang ada di Coromandel, dalam sejarah kita kenal dengan nama Keling, sebanyak 850.000 orang. Bahkan di sepanjang pantai Malabar, jumlah mereka lebih banyak lagi. Sedangkan mereka yang telah sampai di Cina berjumlah puluhan ribu sehingga pemerintah Cina menyediakan tempat-tempat tertentu untuk kediaman mereka di beberapa kota Cina. Keterangan Alwi bin Tahir Al-Haddad tersebut memberikan gambaran terjadinya jalinan keakraban antara wirausahawan Arab dengan raja dan masyarakat Cina. Thomas W. Arnold menambahkan hubungan niaga antara Arab dan Cina telah terjalin sebelum Rasulullah lahir. Thomas W. Arnold memberikan gambaran betapa eratnya jalinan niaga Arab, Cina, setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutip hadits Rasulullah dari Kanzu Ummal, jilid kelima, halaman 202, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Adapun kehadiran wirausahawan Arab di daratan Cina karena bangsa Arab memiliki bahtera niaga yang mampu mengarungi Samudra Arabia dan Persia. Dalam penulisan sejarah, dinyatakan kapal-kapal dagang pada masa kejayaan Islam berlayar sampai Samudra Persia. Pada peta bumi karya Al-Biruni, 973, 1048 m, pakar geografi Muslim menuliskan nama Samudra India sebenarnya adalah Samudra Persia nama sebelumnya. Hanya setelah negara imperialis Barat berkuasa, digantikanlah namanya menjadi Samudra India. Demikian pula nol meridian semula melintas Makkah, sebagai petunjuk arah kiblat. Kemudian oleh kerajaan Protestan Anglikan Inggris dialihkan melewati Greenwich London. Dari sinilah ditentukan mata angin posisi wilayah atau suatu negara dalam membaca peta bumi. Misalnya, Jepang, Cina, Korea letak geografinya di sebelah timur dari Greenwich London, dan sangat jauh, disebutnya The Far East. Demikian pula posisi geografi Makkah dan Madinah sebenarnya terletak di sebelah barat dari Indonesia. Oleh karena itu, kiblat sholat menghadap ke arah barat. Namun, bangsa Indonesia sekarang ikut menyebut Arabia, atau Makkah dan Madinah serta Mesir, sebagai wilayah Timur Tengah. Artinya, berposisi dari Greenwich sebelah timur dan di tengah. Demikian pula bangsa Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, Burma, menyebutkan sebagai kelompok negara-negara Asia Tenggara. Tentu, penyebutan mata angin tenggara ini dilihat dari Greenwich London.
Pelayaran wirausahawan Arab Muslim menempuh jalan laut niaga. Dari Pulau Nicobar, Andaman, Maldives, Maladewa, berlayar ke Malaka sebagai pusat niaga Muslim di Asia Tenggara. Di antara kapal-kapal wirausahawan Arab Muslim itu ada juga yang mengubah perjalanannya sampai ke Madagaskar. Ada pula yang membawa barang dagangan atau komoditi dari Afrika Selatan ke Guinea dan sekitarnya. Kemudian kapal-kapal niaga Muslim tersebut kembali ke Madagaskar. Seluruh pantai lautan tersebut di atas, dahulu di bawah pengaruh wiraniagawan Muslim yang datang dari Khalifah Muawiyah, 661-750, ketika pusat pemerintahannya di Damaskus. Kemudian di pesisir Sindhu, India, sudah tersebar pula agama Islam. Kambai dan Gujarat di India merupakan pusat pedagang-pedagang atau wirausahawan dari Oman, Hadramaut dan Teluk Persia sejak masa sebelum lahirnya agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Hal ini menjadi lebih kuat jika diingatkan bahwa pada abad kedua SM perdagangan dengan Thailand atau Sri Lanka sudah seluruhnya di tangan bangsa Arab. Dalam masalah sejarah masuknya agama Islam ke India, Thomas W. Arnold mengoreksi ketidakbenaran penulisan sejarah yang memberikan gambaran Islam di India dikembangkan oleh Mahmud Ghazni, Aurangzeb, dengan kekerasan dan kekejaman, pemaksaan hitan oleh Haidar Ali dan Tipu Sultan. Dijelaskan hal tersebut tidak benar, sejarah terjadinya 66 juta Muslim di India, dampak dari dakwah yang persuasif dan damai. Mulai diajarkan oleh wirausahawan atau wiraniagawan Arab melalui jalan laut niaga. Informasi sejarah tentang aktivitas pasar di Arabia kurang banyak dipahami oleh sementara sejarawan di Asia. Hal ini akibat sistem penulisan sejarah masih meniru Barat. Umumnya, sejarawan Barat selalu mengecilkan peranan pasar di Arabia. Kemudian lebih mengangkat dalam penulisan sejarah, peranan pasar di India atau Cina. Dengan kata lain, penjajah Barat dalam upaya penaklukan kembali, Recongwista terhadap Islam, tidak hanya menjajah wilayah jajahan, melainkan juga mencoba menjajah pola pikir rakyat jajahan dengan cara mendistorsikan penulisan sejarah. Menurut Anthony Smith dalam Geopolitics of Information, selain melakukan distorsi penulisan sejarah juga dalam masalah berita pun, Barat melancarkan news imperialis, penjajahan berita, penguasaan pasar. Apalagi dengan adanya upaya Barat dalam mempertahankan penjajahannya, dengan mematahkan potensi pasar yang dikuasai umat Islam. Tidak hanya datang dengan memakai organisasi niaga, Verenigde de Oost-Indische Compagnie, VOC, dari Kerajaan Protestan Belanda, dan East Indian Company, FIC dari Kerajaan Protestan Anglikan Inggris, serta Compagnie des Indes Orientales, CIO dari Kerajaan Katolik Perancis. Namun juga berusaha keras untuk mematikan kesadaran pemasaran dengan jalan mematahkan kemampuan umat Islam dalam hal penguasaan pasar. Baik dalam pemasaran melalui jalan niaga laut atau maritim dan pemasaran di pasar daratan. Dengan kata lain, menciptakan hilangnya kemauan umat Islam sebagai wirausahawan ataupun sebagai wiraniagawan. Ditumbuhkan keinginannya hanya menjadi punggawa atau pegawai penjajah. Dalam upaya menghilangkan kesadaran pemasaran dari umat Islam, yang demikian itu, penjajah Barat berusaha pula menguasai sistem penulisan sejarah. Mengapa? Karena dari hasil penulisan sejarah, akan berdampak terbentuknya citra dan opini masyarakat jajahan tentang kisah masa lalu yang dibacanya. Ditargetkan dari hasil bacaannya akan menumbuhkan perubahan sistem keimanan dan tingkah laku sosial politik dan budaya selanjutnya, yang memihak penjajah. Misalnya, Wali Songo sebagai tokoh penyebar ajaran Islam, didistorsikan atau diselewengkan sejarahnya dengan penuturan dongengnya seperti tokoh Islam yang tidak mengenal syariat Islam. Dituturkan para Wali Songo masih menjalankan ajaran Hindu. Masih melakukan bertapa atau berpuasa patigeni, tanpa makan sahur dan berbuka. Bertapa di gunung atau di hutan atau di pinggir kali dalam waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun hingga tidak sempat lagi menjalankan sholat 5 waktu. Didongengkan juga karena Wali Songo sebagai tokoh Islam yang sudah ma'rifat, tidak perlu menjalankan syariat Islam. Para Wali Songo juga dituturkan sebagai Islam.
Wali sangat sebagai ulama yang tingkah laku ibadahnya sama seperti Brahmana Hindu dan biksu Buddha tidak mengenal masalah niaga dan tidak mau menyeberang lautan. Dengan kata lain, Wali Songo didongengkan atas nama Islam, tetapi isi ajarannya tetap Hindu atau Buddha. Padahal, antara dongeng dan realita keaslian ajaran sejarahnya Wali Songo tidak demikian. Mereka tetap sholat dan membangun masjid serta melakukan perniagaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memimpin perlawanan bersenjata terhadap imperialis kerajaan Katolik Portugis guna merebut kembali pelabuhan Niaga Jayakarta atau Jakarta, 22 Juni 1527, atau 22 Ramadan 933 Haji dapatlah diperkirakan dampaknya terhadap masyarakat. Penulisan sejarah Wali Songo yang demikian melahirkan aliran kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Barat, aliran Kesunden menolak ajaran syariah Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih mengutamakan ajaran leluhur atau nenek moyang. Kemudian tingkah laku berikutnya, meninggalkan ajaran Islam dan aktivitas pasarnya. Dampak yang demikian, menurut Lucian W. P. dalam Southeast Political Systems, memang menjadi target dari strategi pemerintah kolonial Belanda. Target lain yang diharapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, hilangnya kesadaran umat Islam dalam menguasai pasar. Dengan demikian, pemerintah kolonial Belanda, melalui penulisan sejarah, dibantu oleh orang bayarannya, menuliskan sejarah Indonesia yang telah didistorsikan. Banyak ulama yang tidak menyadari bahwa penulisan sejarah dijadikan alat oleh penjajah untuk mengubah wawasan generasi muda Islam Indonesia tentang masa lalu perjuangan bangsa dan negaranya. Bertolak dari pengalaman di Eropa, proses terjadinya perubahan pelaku pasar, penganut Katolik tidak mau lagi menjadi wirausahawan. Hal ini terjadi akibat gereja melarang orangnya di pasar karena Tuhan lebih menyukai orang-orangnya yang di gereja. Dampak ajaran yang demikian, pasar menjadi kosong dari orang Nasrani. Kemudian, pelaku pasarnya digantikan oleh orang Yahudi. Hal ini dapat dibaca dari keterangan Robert L. Heilbronner, dalam The Making of Economic Society, dikutipkan ajaran gereja yang berbunyi, Homo mercator fix out numquam deo placere potest, wirausahawan sangat langka atau tidak pernah disukai oleh Tuhan. Dari ajaran yang demikian ini mengakibatkan pasar ditinggalkan. Dengan cara yang sama, disebarkan ajaran Islam, dengan muatan isi yang sama, melalui hadits yang dipalsukan bahwa Allah menyukai orang-orang di masjid daripada yang di pasar. Dampaknya, secara perlahan-lahan, patahlah budaya niaga dan kesadaran upaya penguasaan pasar oleh kalangan pribumi. Terjadilah kekosongan pasar dan digantikan oleh kelompok Vreemde Oosterligen, bangsa timur asing, Cina, India, dan Arab. Diciptakan kebijakan yang bersifat diskriminasi rasial, kalangan Vreemde Oosterlingen tersebut di mata penjajah menjadi warga negara kelas 2. Dengan disertai pemberian kewenangan memegang monopoli. Sebaliknya, pribumi Islam menjadi warga negara kelas 3. Pasarnya disita serta kekuasaan ekonominya dipatahkan, pribumi Islam menjadi sangat terbelakang. Proses kristenisasi di Indonesia diawali dari perintah Raja Joso III, 8 Maret 1546, dari Kerajaan Katolik Portugis. Perintah ini dilaksanakan oleh Orde Fransiskan, Orde Jesuit, dan Orde Dominikan. Pada masa VOC abad ke-17 dan 18 bertindak sebagai penguasa Kristen melaksanakan Nederlands Geloofbelijdenis, pengakuan iman Belanda. Dari sini terjadilah proses kristenisasi atas orang Tionghoa dengan segala fasilitas ekonomi yang diberikan oleh VOC kepada Kristen Tionghoa. Ditegaskan lebih lanjut, proses kristenisasi Tionghoa Indonesia juga pengaruh dari kristenisasi Tionghoa di Tiongkok. Tanam paksa atau Kulturstelsel atau Culture System, 1830-1919 m, sebagai salah satu sistem pemerintah kolonial Belanda mematahkan ulama dan santri dengan produk pertaniannya di daerah pedalaman Pulau Jawa, terhadap kesadaran pemasaran dan penguasaan pasar. Ulama dan santri yang berprofesi sebagai petani muslim dieksploitasi tenaga,
waktu dan lahan pertaniannya hingga menjadi tenaga produktor semata. Namun, dimatikan kesadarannya dan pengertiannya terhadap fungsi toko dan pasar dalam pemasaran produksinya. Hal yang terakhir ini, hak penguasaan pasar, seluruhnya dikuasakan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada Vreemde Oosterlingen, bangsa asing Timur, Cina, India dan Arab. Terutama Cina yang paling dipercaya. Dalam penulisan sejarah yang didistorsikan pada masa penjajahan Belanda oleh para penulis, tidak tergambarkan adanya jalinan hubungan niaga antara Cina dengan Arab dan antara India dengan Arab. Padahal, sudah pernah terjalin jalur hubungan niaga sejak 500 SM, melalui jalan darat yang dikenal dengan Jalan Sutera. Jalan perniagaan laut antara India, Cina dan Nusantara Indonesia, menurut Profesor Dr. D.H. Berger dan Profesor Dr. M.R. Prayudi, dalam Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia, telah terjalin sejak abad pertama sebelum Masehi.